Bagaimana nasib kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tengah efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo saat ini? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda. Selamat sore Mas Huda, selamat sore Pak Doli. Selamat sore. Selamat sore Mas Valen. Baik, saya langsung ke Pak Doli. Pak Doli, dengan anggaran IKN yang diblokir ini kemudian muncul pertanyaan, apakah pemindahan ASN ke IKN yang rencananya pada bulan April nanti bisa berpotensi akan molor lagi, Pak? Ya, kalau misalnya kita lebih detailkan ya, apakah pembangunannya, terus kemudian soal penyelesaian lahannya, kemudian termasuk pemilihan ASN, itu kan saya kira nanti tergantung dari rencana pemerintah per tahun, per sekian tahun, dan seterusnya gitu. Tetapi yang jelas, saya kira kita secara politik, secara legal ya, secara normatif, kita ini semua sudah menyepakati, punya konsensus bahwa ibu kota negara kita sudah ada yang namanya ibu kota negara Nusantara di masa yang akan datang. Tinggal teknisnya kapan resmi pindahnya itu dimulai ditandai dengan keputusan presiden. Nah, namun kita juga sama-sama tahu ya bahwa tentu situasi saat ini berbeda dengan situasi 5 tahun yang lalu, situasi 2 tahun yang lalu. Ya, negara kan dalam situasi yang semuanya tidak mudah, termasuk Indonesia kan menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, maka diperlukan efisiensi, dan efisiensi ini kan berlaku kepada semua aspek ya, bahkan hampir semua kementerian lembaga. Nah, jadi saya kira memang setiap program harus disesuaikan. Nah, tapi yang mau saya tegaskan adalah bahwa dengan adanya undang-undang ya, dua undang-undang. Satu undang-undang tentang Ibu Kota Negara Nusantara yang 2 kali sudah direvisi, dan kemudian undang-undang tentang Jakarta yang dirubah dari daerah ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Itu adalah bentuk konsensus kesepakatan kita semua bahwa ibu kota kita itu pada satu waktu dan sekarang ya sudah ada ibu kota Nusantara. Dan saya kira Presiden Pak Prabowo ya sebagai presiden di periode ini 2025 2024-2029 itu berkali-kali kan sudah juga menyatakan komitmennya. Apalagi beliau dalam kampanyenya, dan kita sama-sama tahu pasangan presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini kan salah satu kampanye dulu adalah melanjutkan visi dan program presiden sebelumnya gitu. Nah, tinggal kita lihat ya kapan nanti itu tergantung situasi yang mungkin bisa yang paling tahu Pak Presiden. Nah, yang ketiga kita harus paham pemindahan ibu kota negara ini itu di dalam master plan-nya juga diberikan waktu cukup panjang sampai 2045 eh, baru tuntas gitu loh. Nah, jadi artinya kalau dihitung dari sekarang, ya pemerintah ini sudah masih punya waktu sekitar 19 tahun ya untuk merampungkan. Walaupun kita juga tahu sekarang ini sebetulnya sudah ada progres dari katakanlah 1 tahun 2 tahun yang lalu. Istana Presiden sudah ada, kantor presidenan sudah ada, terus kemudian kantor Menko sudah ada, perubahan kementerian juga sudah ada gitu. Nah, jadi sebetulnya tinggal mencari momentum yang tepat, kemudian parameter yang tepat. Kapan sebenarnya sebuah pemerintahan itu sudah mulai pelan-pelan dilakukan proses transisi ke ibu kota negara Nusantara itu. Hmm. Saya ke Mas Huda, ini kalau soal mencari momen yang tepat begitu ya, sebenarnya apa yang dikhawatirkan dengan pemindahan ASN ke IKN? Jika molor lagi, jika berpotensi molor lagi, karena kan jika targetnya 2028 ibu kota pindah ke IKN, kehidupan sosial di IKN harus segera dibangun, Mas Huda. Ya, yang pertama seperti Mas Valen, bahwa kita semua setuju untuk IKN ini sudah ada kontrak politik gitu ya, udah ada undang-undang IKN dan sebagainya. Dan juga ada tadi perubahan dari Jakarta yang DKI sekarang menjadi TKJ gitu kan. Nah, tapi untuk komitmen politik ini tidak akan jalan ketika tidak ada komitmen soal anggaran. Nah, makanya ini yang selalu kita sampaikan ketika memang dulu sebelum Prabowo dilantik dan
pada saat Jokowi mengumumkan, kita pasti mewanti-wanti untuk ketersediaan anggaran seperti apa. Karena apa? Karena kita melihat bahwa pembangunan ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya anggaran. Makanya kita sampaikan berkali-kali komitmen pemerintah tentang anggaran IKN itu seperti apa. Jangan sampai ini tidak ada komitmen yang jelas untuk melanjutkan IKN dari sisi anggaran dan sebagainya. Seperti tahun tahun ini misalkan, kita tidak mempunyai satu statement yang jelas dari pemerintah untuk melanjutkan untuk program pembangunan IKN atau tidak dan sebagainya. Karena ini sangat-sangat krusial sekali di saat apa? Di saat belum ada investor yang masuk, investor tunggal luar ya. Yang ini yang masuk ke dalam IKN. Kita kemarin melihat ada yang dari China, Rusia, dan Australia, tapi itu pun masih skalanya masih skala kecil gitu kan. Artinya ini masih butuh pembangunan dan jangan lupa ini mungkin saya sudah berkali-kali sampaikan juga di Metro TV gitu kan bahwa penting sekali untuk melihat keberlanjutan dari IKN ini dari sisi anggaran gitu kan. Anggaran kalau kita lihat ada 400 lebih triliun dan cuma 20% janji pemerintah saat itu untuk menggunakan dari APBN dan terus kita tagih mana progres dari investasi investor luar dan sebagainya tidak ada dan ini yang kita kita akhirnya meragu bahwa IKN ini akan jadi. Nah, seperti tadi ini judul subjudul di sini ya, bahwa IKN itu akan menjadi IKN. Ya, jadi akan mangkrak takutnya seperti itu. Ada potensi seperti itu, Mas Huda? Saya sudah jelaskan ketika di awal sebenarnya ketika awal ini program ini ada ya bahwa potensi mangkrak itu sangat besar sekali melihat kita membutuhkan pembangunan yang cukup besar dan saya sudah sampaikan juga bahwa IKN ini akan menjadi beban fiskal bagi ke depan untuk pemerintahan selanjutnya, termasuk juga pemerintahan dari Prabowo. Nah, kalau kita lihat, ini kan pasti setiap pemerintah, setiap presiden itu mempunyai program prioritas gitu kan. Nah, kita Ya. tidak melihat sama sekali Prabowo ini ada prioritas untuk melanjutkan IKN. Kita tengok saja Jokowi dengan segala ya keterbatasan anggaran, beliau juga sudah berkantor di IKN beberapa kali, kemudian melakukan kunjungan lapangan ke IKN dan sebagainya, melakukan groundbreaking dan sebagainya. Nah, sekarang di 111-112 hari Prabowo, saya nggak melihat hal itu terjadi. Rapat IKN pun ada di Jakarta dan sebagainya. Jadi ini yang kita sampaikan komitmen anggaran, komitmen dari presiden sendiri itu memang kita bisa bilang meragukan lah untuk melanjutkan IKN ini atau tidak. Baik, saya ke Pak Doli lagi. Sebenarnya sudah sejauh mana komunikasi DPR dengan pemerintah terkait strategi penyelesaian dan juga rekonstruksi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga dan dampaknya juga pada kelanjutan pembangunan IKN ini, Pak Doli? Kalau bicara tentang soal revisi penyesuaian anggaran ya, efisiensi anggaran itu kan memang dibicarakan antara menteri dengan mitra di komisinya masing-masing ya. Nah, tetapi kalau bicara tentang soal IKN ya, saya kira memang ini termasuk yang tentu akan harus ada penyesuaian. Karena betul tadi ya bahwa masing-masing presiden itu tentu punya visi, punya program unggulannya masing-masing. Termasuk juga saya kira Pak Prabowo sebagai presiden kita yang baru gitu. Tetapi kan selama ini kita juga mendengarkan sama-sama bahwa Pak Prabowo itu juga pernah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan ya salah satu bentuk keberlanjutan ya pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Pak Prabowo yang di mana kampanyenya pada saat itu adalah tentang keberlanjutan ya saya kira adalah melanjutkan pembangunan di IKN ini. Nah, saya kira memang perlu difikirkan ya, apalagi dengan situasi sekarang ya. Kita lihat tadi bahwa kita harus ada pengetatan ya masalah anggaran dan kemudian prioritas pertama kali ya, ini kan memang Pak Prabowo ingin sekali yang menjadi gebrakan utamanya itu dalam pemerintahan ini salah satunya yang sangat fenomenal adalah makan gizi makan bergizi gratis gitu ya. Dan itu juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, saya kira kalau kemudian nanti ya setelah situasi ekonomis, kemudian rekonsolidasi tentang APBN kita sudah mulai tertata dengan baik gitu ya.
dan kemudian program makan bergizi gratis itu juga sudah ketemu pola dan konsepnya, saya kira memang PR-nya soal IKN ini ya seperti dulu pembicaraannya, memang harus lebih fokus pada upaya kita mengundang investasi dari pihak ketiga gitu ya, sehingga memang betul-betul APBN ini cuma hanya sebagai stimulan, sebagai ya pendorong lah ya, yang kemudian harus diikuti serius oleh pemerintah untuk melakukan ya komunikasi dengan katakanlah sosialisasi atau kemudian membangun interaksi dengan para investor-investor Baik. dari luar, Kalau kira-kira begitu, begitu. ya, kalau begitu saya langsung tanya ke Mas Huda. Jadi apa saja skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar fokus swasembada bisa terpenuhi dan mega proyek IKN juga tetap berjalan? Singkat saja Mas Huda. Ya, menarik. Tadi memang kita semua pasti setuju untuk penggunaan APBN seminimal mungkin itu di IKN gitu kan, bahwa kita tidak boleh bergantung kepada APBN untuk pembangunan IKN. Kita pasti akan berharap ya bahwa yang paling dinantikan adalah masuknya investor luar tunggal untuk masuk ke IKN untuk pembangunan gitu, pembangunan infrastruktur atau sarana penunjang dan sebagainya yang kita lihat belum ada sampai saat ini. Nah, ini yang memang perlu dikejar gitu kan. Terus juga Baik. kita masih melihat berharap bahwa ada investor dalam negeri dan sebagainya yang memang benar-benar tulus untuk membantu pembangunan di IKN gitu. Nah, ini yang Baik. yang kita harapkan seperti itu. Tidak lagi bergantung kepada APBN dan sebagainya yang saya rasa tadi benar kata Bang Doli bahwa Ya, setiap presiden punya prioritas. kita akan nantikan Kemudian bersama juga ya, Mas ya, Huda dan juga ya Pak sampai Doli. sampai tahun 2029 pun saya rasa masih akan heavy-nya akan lebih kepada makan bergizi gratis, Mas Valen. Baik, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Pak Doli dan juga Mas Huda sudah Sama-sama. bergabung bersama kami Sama-sama. dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.